Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, kali ini saya akan membacakan judul yang sangat menarik, yaitu tentang tata tertib melaksanakan persetubuhan yang mesti dikerjakan pihak suami maupun yang mesti dikerjakan oleh pihak istri. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tata tertib melaksanakan persetubuhan yang mesti dikerjakan pihak suami. Hendaklah si suami berwudu, berair sembahyang, memakai bau-bauan yang harum, bersenda gurau dengan istrinya, berpeluk cium, diiringi dengan kata-kata yang lemah lembut, manis, bercumbu-cumbuan, sehingga hasrat hati yang bergelora suami menetapkan mukanya dengan pandangan rindu kasih sayang dan geram cinta mesra yang suci murni. Suami meminta keridaan istrinya sehingga istri telah condong hatinya ke arah itu. Suami hendaklah aktif, yakni suami seolah-olah seorang pemain kecapi yang pandai dengan petikan jarinya. Dapatlah dia memainkan bermacam-macam alunan nyanyian yang berirama. Apabila tanda-tanda telah cukup bahwa syahwat dia dan istrinya telah sampai meningkat tinggi ke puncak tangga kebahagiaan, maka barulah suami dengan lemah lembut menidurkan istrinya dan merebahkan seluruh badannya. Dan tariklah napasnya serta isaplah lidahnya sebagaimana pernah dilakukan oleh nabi-nabi, dan peganglah pentil susunya dengan lemah lembut, jangan menyakitkan badannya. Sesudah kedua belah pihak siap sedia, tamu telah berdiri di muka pintu dan tuan rumah sudah siap sedia pula menanti tamunya membukakan jalan, maka tuan rumah dan tamu atau suami istri hendaklah membaca doa dengan khusyuk dan hadir hati kepada Allah. Yang mana-mana doa itu pernah diterangkan Imam Ghazali, yaitu maksud doa yang tersebut kira-kira. Yang pertama, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, katakanlah dia Allah satu adanya. Kemudian sebutkan lagi Allah Maha Besar. Keempat, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kelima, dengan nama Allah yang Maha Mulia, yang Maha Besar. Ya Allah, jadikanlah keturunan yang baik apabila engkau telah mengeluarkan seorang anak dari punggungku sulbiku. Ya Allah, jauhkanlah setan-setan padaku dan jauhkanlah setan-setan pada yang sudah melimpahkan atas kami. Jika segala doa yang tersebut dibaca dengan ikhlas, insya Allah suami istri itu akan diberi Allah anak yang bahagia dunia akhirat. Dan anak itu di waktu hidupnya tidak akan dapat digoda iblis dan syaitan. Demikian pula kata Imam Ghazali. Setelah kedua suami istri itu membaca doa tersebut dengan khusyuk dan tawaduk kepada Allah, lagi mengingati kebesaran nikmat Allah, maka keduanya melaksanakan tugasnya masing-masing. Sang tamu berusaha sehabis tenaganya memutarkan jarum pedomannya menuju Tanjung Bahagia Raya, sehingga ia sampai mendapat kepuasan. Maka janganlah tamu meninggalkan rumah, yakni janganlah tamu pergi dengan tergesa-gesa. Maka tolong pula lah tuan rumah supaya dia mendapat nikmat kepuasan. Di waktu suami istri sudah dekat menerima nikmat, maka bacalah doa ini dalam hati saja, sebab dengan lidah tidak mungkin digerakkan lagi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air mani. Kebanyakan suami dalam persetubuhan itu kurang bijaksana, tidak memperhatikan dengan seksama apa sudahkah istrinya telah mendapat nikmat Allah. Sebab biasanya istri itu terlambat menerima nikmat, padahal suami telah menerima nikmat. Dari itu suami yang bijaksana mesti memperhatikan dengan teliti serta melihat tanda-tanda, sebab istri itu lebih pemalu dari suami.
Walaupun kepada suaminya sendiri yang telah bergaul berpuluh-puluh tahun, masih saja dia merasa malu. Tepat sekali Nabi Muhammad SAW bersabda, dilebihkan Allah Ta'ala atas perempuan daripada laki-laki 99 daripada kelezatan syahwat, tetapi dianugerahinya Allah Ta'ala akan perasaan sangat pemalu. Disebabkan sifat pemalu yang ada pada istri itu, maka dia tidak sanggup mengatakan bahwa dia belum menerima nikmat persetubuhan itu. Maka dari itu suami yang bijaksana dapat mengetahui peristiwa yang mengenai diri istrinya. Maka dari itu suami mesti menolong dengan sehabis daya upayanya. Semoga istrinya turut pula mendapat kepuasan. Mungkin pula kalau istri tidak puas, dia kesal hati atau mendongkol, dan siapa tahu nanti dia melewati batas kesopanan. Selanjutnya, di waktu melaksanakan persetubuhan itu, hendaklah berpaling dari arah kiblat dan janganlah menghadap ke jurusan Mekah untuk menghormati kiblat, dan hendaklah kedua suami istri itu menutupi diri mereka dengan selimut. Rasulullah biasanya menutupi kepalanya dan badannya serta badan istrinya dan bergumam suaranya kepada istrinya, "Diamlah." Sesudah selesai, maka suami istri bersuci dan berwudu dan tidur beristirahat. Terlebih lagi kalau suami istri itu mandi janabat keduanya dan menyiram membasuh seluruh badannya dengan air yang bersih. Disebabkan nikmat persetubuhan yang merasai seluruh badan berulang-ulang dan seluruh urat dan bulu, maka dari itu keduanya wajib mandi meratai seluruh dilalui air, yakni sehelai bulu pun jangan sampai tidak terkena air. Caranya mandi janabat itu ada 2 rukunnya. Pertama, berniat mandi mengangkat hadas besar, dan kedua, menyampaikan air kepada seluruh batang tubuhnya, yakni sehelai bulu pun haruslah dikenakan air yang suci lagi mensucikan. Kita lanjut dengan tata tertib melaksanakan persetubuhan yang mesti dikerjakan oleh sang istri. Nah, ini kebalikannya tadi. Hendaklah istri berwudu, memakai harum-haruman, memberikan hak suaminya sepenuh-penuhnya. Tidak boleh dikurang-kurangi. Bersiap sedia manakala ajakan suaminya telah tiba. Jangan menolak, menampik dengan sifat kasar. Bahkan hendaklah istri memperlihatkan tanda-tanda kerinduan hatinya. Maka hendaklah istri menghiasi dirinya dengan berdandan yang rapi, serta memberikan dirinya diperlakukan suaminya dengan segala rupa perlakuan yang tidak menyalahi syarak. Maka hendaklah istri berbaring dengan lemah gemulai tidur di sebelah kanan suaminya, serta memberikan kesukaan suami dengan membukakan bahagian-bahagian badannya untuk penambah rindu birahi sang suami, serta memberikan pertolongan menyampaikan hajat suaminya. Bersiaplah tuan rumah menanti tetamu masuk. Bukakanlah pintu serta persilahkan duduk tamu pada tempatnya, dan hendaklah istri menggerakkan badannya dengan gerakan yang memuaskan suaminya, sehingga suami mendapat kepuasan sepuas-puasnya. Ingatlah, manakala seorang yang dermawan bersedekah sedikit uang kepada orang yang dalam berkekurangan, tentulah tidak sedikit pahalanya diberi Allah kepada hambanya yang ikhlas. Apalagi istri terhadap suaminya yang tiada mudah dilupakan oleh suaminya. Kemudian istri menolong lagi membersihkan bahagian badan suaminya. Tadi dikatakan bahwa suami berlaku aktif dan mengambil inisiatif dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Maka sebaliknya, kebanyakan istri pasif, pemalu, sopan, biasanya bersifat menanti. Maka di atas kedua sifat suami dan istri yang seimbang itu menjadi syarat yang harmonis dalam persetubuhan. Istri yang beriman tentulah memberikan kesukaan terhadap suaminya. Diriwayatkan orang bahwa pada suatu hari berdatang sembahlah sahabat-sahabat kepada Rasulullah
sembahnya berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terlebih memberi manfaat kepada manusia?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Menyukai hati orang yang mukmin." Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang laki-laki apabila memandang dia kepada istrinya dengan pandangan yang berisi cinta birahi, kasih sayang, maka Allah akan menilik kepada laki-laki itu dengan tilik rahmat. Demikian pula sebaliknya, jika istri memandang kepada suaminya dengan pandangan yang diiringi rindu dendam, asyik birahi, maka istri akan dipandang Allah dengan tilik rahmatnya. Dengan lain perkataan, apabila berkasih kasihan suami istri itu karena Allah, maka kedua suami istri itu akan diberi Allah rahmat yang berlimpah ruah. Kalau mereka bersetubuh karena Allah, maka gugurlah dosa kedua suami istri itu. Insya Allah disuratkan Allah pahala. Disebabkan bersenda gurau itu diberi Allah rezeki yang halal. Di waktu kedua suami istri itu mandi janabat, insya Allah dihapuskan segala dosanya sebanyak tetesan air itu, dan ditetapkan Allah iman dalam hati keduanya. Kata Nabi Muhammad SAW, amal seorang perempuan yang fasik lebih jahat dari 70 laki-laki yang fasik. Sebaliknya, amal seorang wanita yang saleh lebih banyak dari pahala daripada 70 laki-laki yang saleh. Setengah dari tanda-tanda perempuan yang saleh ialah kalau ia memberikan kepuasan kepada suaminya. Demikian judul kali ini. Sekian. Sampai berjumpa kembali pada bacaan atau judul berikutnya dari buku Membina Keluarga Bahagia karangan Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.